What's up guys, 5Minute di sini. Berita kali ini bakal lebih relevan daripada berita apapun yang gue selama ini pernah upload. Sebenarnya kejadian ini udah lama ketegangannya, tapi sekarang topiknya lagi diangkat lagi karena udah hampir di klimaksnya, yaitu pemblokiran TikTok di US. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu ketegangannya semenjak lama, so sebelum gue nge-cover beritanya langsung, gue bakal kasih beberapa konteks yang relevan biar kita semua sejalan. So, kita mungkin bisa mulai dari internet China. So, internet yang kita tahu di sini adalah internet yang berbeda dengan apa yang masyarakat Cina tahu. Di China, hampir semua situs yang ada di barat diblokir oleh pemerintah. Istilahnya ini adalah The Great Firewall. Kebijakan ini untuk mempermudah pemerintah China mengontrol informasi apa yang masyarakat bisa tahu. Karena mayoritas website luar diblokir, mereka punya website-website mereka sendiri yang fungsinya kurang lebih sama dengan yang di luar. Mulai dari search engine, social media, bahkan aplikasi cari pacar. Semua mereka copy. Di sini gue nampilin grafik yang menunjukkan website atau aplikasi pengganti dari apa yang ada di luar. Tapi, kalian mungkin sadar kalau ada aplikasi yang nggak nge-copy website manapun, yaitu Douyin. Mungkin kalian nggak tahu apa itu Douyin, tapi ngelihat dari logonya, kalian mungkin bakal familiar. Douyin ini adalah platform internet asal China, buatan perusahaan ByteDance, yang berfokus pada video pendek vertikal. Di luar China, mereka terkenal dengan nama TikTok. Meskipun diurus oleh perusahaan yang sama, mereka punya beda server. TikTok ini disambut oleh netizen seluruh dunia dan jumlah penggunanya meroket saat masa pandemi. Ini adalah pencapaian yang besar karena TikTok adalah satu-satunya platform yang bukan buatan Amerika yang dipakai banyak orang. Sampai sekarang, TikTok punya 1 miliar pengguna aktif per bulannya di seluruh dunia. Dan pengguna aktifnya ini termasuk di Amerika. Selain sosial media, TikTok adalah guncangan berat dari dominasi sosial media buatan Amerika. Berbagai cara mereka lakukan buat menyaingi TikTok. Seperti misalnya, mengcopy secara kasar fitur TikTok seperti YouTube Shorts dan Instagram Reels. Bahkan fair to say kalau mereka ikut andil dalam ngelobi politisi buat mempersulit keberadaan TikTok. Keberadaan TikTok ini udah jadi bahan diskusi oleh politikus. Singkat cerita, ada dua kemungkinan nasib TikTok di masa depan. Pertama, TikTok bakal diblokir dari Amerika. Dan kedua, adalah kompromi yang ditawarin oleh pemerintah Amerika untuk TikTok tetap eksis di Amerika. Opsi pertama pastinya bukan pilihan untuk TikTok semenjak Amerika adalah pengguna kedua TikTok terbanyak di dunia dengan audiens sebanyak 120 juta orang. Gue juga bisa bayangin kalau dengan diblokirnya TikTok di Amerika, mayoritas transaksi yang ada di TikTok bakal hilang. Sebenarnya, Amerika bukan cuma satu-satunya negara yang bakal blokir TikTok. Yang paling heboh waktu dulu adalah India. Indonesia juga sempat ngeblokir juga, tapi cuma 8 hari, so ya. Dan opsi kedua juga nggak lebih baik. Untuk TikTok tetap ada, mereka harus dimiliki oleh Amerika. Amerika ingin TikTok dikontrol oleh Amerika dengan alasan keamanan negara. Tapi kita semua udah tahu lah kalau Amerika masih pengen dominasi sosial media. Kandidat pembeli TikTok ini ada banyak. Ada Microsoft, ada Elon Musk, dan ada Mr. Beast somehow. So, diblokir atau enggak, netizen Amerika harus move on dari TikTok. Ketika diblokir, mereka kehilangan TikTok. Tapi ketika mereka dibeli sama orang Amerika, mereka nggak bakal kejamin dapat pengalaman yang sama dengan TikTok sebelumnya. Pada akhirnya, semua pihak kayak ByteDance dan netizen bakal rugi, kecuali pemerintah Amerika. So, di sini banyak dilema yang muncul. Mereka bisa aja pakai Instagram Reels, tapi komunitasnya terlalu rasis buat mereka. Atau YouTube Shorts, tapi mereka terlalu bocil dan gak seleluasa TikTok. Ada juga Lemonade yang juga punyanya ByteDance, tapi mereka lebih mirip Instagram, so mereka bukan opsi. Well, karena alasan dari TikTok diblokir adalah pemerintah Amerika yang hubungannya dengan China, might as well pilih sosial media yang dikelola oleh perusahaan China secara langsung, yaitu Xiaohongshu. Lucunya dari fenomena ini nggak sampai situ doang. Xiaohongshu itu adalah secina-cinanya aplikasi. Terjemahan literal dari Xiaohongshu ini adalah Little Red Book, yaitu bukunya Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat Cina. Buku ini isinya quotes-quotes dari beliau. Kalau kalian refer kembali ke grafik sebelumnya, Xiaohongshu ini lebih deket ke Instagram. Tapi, banyak fitur yang mirip dengan TikTok yang bikin migrasi dari TikTok lebih mudah. Tapi balik lagi, di Xiaohongshu ini aplikasinya berbahasa Mandarin by default karena ya, ini aplikasi Cina. Seperti yang gue jelasin di awal, China punya The Great Firewall, artinya mereka secara default hanya berinteraksi dengan sesama orang Cina. Xiaohongshu ini sebenarnya nggak eksklusif buat Cina aja. Bahkan, kalian bisa download di App Store dan per video ini dibuat, bisa dilihat kalau aplikasi ini trending di Apple App Store. Dari sini, netizen Amerika bisa akses Xiaohongshu. Artinya, di Xiaohongshu ini bakal ada interaksi antara netizen China dengan Amerika. Kedatangan netizen Amerika ini disambut dengan baik oleh netizen China. Di sini kayak terjadi pertukaran budaya yang gak bakal terkirakan selama masa internet
ada. Banyak orang Cina yang menyapa dengan mereka mengaku mata-mata Cina. Jadi ini semacam meme di mana China selalu dituduh mencuri data lewat TikTok. Well, meskipun benar, aplikasi media sosial lainnya juga ngelakuin hal yang sama. So, di sini jokesnya kayak mereka self-aware dengan stereotipe negara mereka. Lalu ada orang-orang China ini menyebut orang yang migrasi ini sebagai guru bahasa Inggris. Bahkan ada yang bertanya jawaban PR bahasa Inggris mereka. Dan netizen Amerika juga menerima meme-meme dari China ini yang ada di Xiaohongshu. Mereka juga beradaptasi dengan nambahin subtitle di setiap videonya. Ada juga orang China yang viral karena cara ngomong beliau kayak Trump. A lot of people ask me, they want to know it's so bad. They want to know it's so bad. They want to know, how does America sound in Chinese? In Chinese, like how China sound in English. Selain kultur, mereka juga bertukar pikiran politik. Di sini, netizen Amerika baru tahu kalau credit score itu cuma bohongan. Atau Temu yang katanya pakai pekerja di bawah umur itu cuma sekedar propaganda. Ini semua nggak bakal terbongkar kalau mereka masih terpisah. Orang-orang China sendiri juga bertanya apakah orang Amerika bayar ambulan itu benar atau cuma sekedar propaganda. Dan ya, singkat cerita mereka kaget dengan jawabannya. Kejadian di Xiaohongshu ini adalah pertama kalinya dalam sejarah internet China yang biasanya satu arah dan hanya untuk orang Cina sendiri, baru kali ini berkomunikasi dengan orang Amerika. Kemungkinan besar ini nggak bakal bertahan lama karena Xiaohongshu ini nggak ada insentif atau monetisasinya, tapi kita lihat ke depannya. Apakah nanti di tanggal 19 Januari, TikTok bakal diblokir oleh Amerika dan mereka bakal stay di aplikasi ini? So ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian ada rencana buat pakai aplikasi ini? Apakah kalian mau gua cover berita lainnya? Coba komen di bawah, like dan subscribe buat berita yang kayak gini. Dan ya, Xiaohongshu!